Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Monumen Palagan Sambi yang terletak di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Pangkalan Bun. Monumen Palagan Sambi merupakan sebuah monumen yang bersejarah yang berdiri kokoh di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Monumen ini tepat berdampingan dengan Taman Kota di Bundaran Pancasila yang dibangun untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini sangat menarik perhatian warga lokal maupun mancanegara karena berbentuk pesawat terbang dengan jenis C4 Dakota R1002 yang memiliki makna tentang penerjunan pertama pasukan prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia di tanah Borneo. Pasukan ini dinamai dengan MN1001 dan kisah ini terjadi tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1947. Dan tidak hanya itu, karena peristiwa penerjunan pertama di Sambi ini menjadi cikal bakal hari lahirnya pasukan elit TNI Angkatan Udara, Komando Pasukan Gerak Cepat yang sebelumnya sempat bernama Kopas sementara pesawat RI-1002 yang digunakan oleh pasukan penerjun kini berada di tengah kota Pangkalan Bun. Ini dikenal oleh warga sekitar dengan Tugu Palagan Sambi, dan terdapat cerita heroik di balik berdirinya tugu berwujud patung seorang penerjun yang diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Rilo Pambudi pada tanggal 17 Oktober 1995. Kisah ini berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 75 tahun silam. Kala itu usia NKRI kurang dari 3 tahun. Namun di waktu yang sama kembali mendapat ancaman penjajahan lewat agresi militer Belanda. Sebab di masa itu pengaruh Belanda di Kalimantan masih kuat, sehingga perlu disusun taktik gerilya bersama pejuang di daerah sekaligus membuka pemancar radio sebagai sarana komunikasi. Dan untuk membebaskan Pulau Kalimantan, maka Gubernur Kalimantan yang kala itu adalah Insinyur Muhammad Nur meminta pemimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk melatih para pemuda Kalimantan, dan sebanyak 13 orang akhirnya terpilih untuk menjalankan misi berangkat ke Kalimantan. Dan diblokadenya jalur laut dan sungai oleh tentara Nika membuat satu-satunya upaya infiltrasi mau tidak mau harus dilakukan melalui jalur udara. Adapun ke-13 pasukan yang diberangkatkan tersebut yaitu Kapten Hari Hadi Sumantri, Letda Iskandar, Serema Kosasih, Kapten FM Suyoto, Bahri, Cibitak, William, Immanuel Nuhan, Mika Amiruddin, Ali Akbar, Letda M. Dahlan, JH Darius, dan Marawi. Pasukan ini dipimpin oleh Cilik Riwut. Dan tepat pada waktu dini hari, pasukan ini kemudian bertolak dari Lanut Makuwo, Yogyakarta menuju Kalimantan dengan menaiki pesawat RI-002 yang dipiloti oleh Robert E. Freeburg, pilot berkebangsaan Amerika Serikat. Dan memasuki waktu subuh, pesawat RI-002 telah mencapai langit Kalimantan. Awalnya mereka direncanakan terjun di lapangan Sepan Biha Rantoplut, Gini Seruyan. Namun lantaran kondisi hari masih gelap, ke-13 pasukan penerjun terpaksa harus mendarat di sekitar Kampung Sambi, Kota Waringin yang kini adalah merupakan Kota Waringin Barat.
Akan tetapi 10 menit kemudian, di sebelah bukit kecil yang dimaksudkan itu, kami tidak ada melihat suatu apapun kampung atau lapangan. Kenang Jirik Liwut di dalam bukunya Kalimantan Memanggil. Pendaratan tersebut tidak mudah karena beberapa di antara pejuang bahkan sempat tersangkut di rimbunan pohon yang menjulang. Kendati demikian, mereka semua berhasil selamat. Dan setelah 35 hari bertahan di lebatnya hutan Kalimantan, keberadaan mereka terendus juga oleh tentara Nika. Tentara Nika langsung menyerbu ke lokasi dan menghujani mereka dengan peluru. Akibat peristiwa ini membuat 3 orang penerjun gugur. Mereka adalah Iskandar, Ahmad Kosasi, dan Heri Hadi Sumantri. Suyoto tertawan, sementara sisa pasukan yang selamat langsung menyelamatkan diri. Dan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengingat sejarah, maka nama Iskandar kini diabadikan menjadi nama Pangkalan Udara Lanut Iskandar di kota Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tak hanya itu, peristiwa penerjunan pertama di Sambi ini menjadi cikal bakal hari lahirnya pasukan elit TNI Angkatan Udara Komando Pasukan Gerak Cepat yang sebelumnya sempat bernama Kopashas. Sementara pesawat RI-002 yang digunakan oleh pasukan penerjun kini berada di tengah kota Pangkalan Bun, berdiri kokoh tak jauh dari bundaran Pancasila. Dan disinilah Tugu Palagan Sambi dinamakan. Inilah pesawat yang mereka gunakan. Beginilah cerita tentang asal muasal berdirinya Tugu Monumen Palagan Sambi yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini. Dan saat ini tempat ini dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat dan penduduk sekitar sambil mengenang kejadian masa sejarah saat pertama kali mereka datang ke Kalimantan ini untuk membebaskan Pulau Kalimantan.